Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM, Renungan 1 Menit. Pada hari ini kita merenungkan tema Ephata, terbukalah, dari Injil Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37, di mana di situ dikisahkan tentang Yesus yang menyembuhkan seorang tuli. Dalam perjalanannya dia meninggalkan daerah Tirus dan ke Danau Galilea melalui Sidon, dan di tengah-tengah daerah Dekapolis. Ini konteks dari perjalanan Yesus. Dan di situ ada orang membawa seorang yang tuli dan juga gagap dan memohon supaya Yesus dapat meletakkan tangan ke atas orang itu. Dan apa yang terjadi? Mujizat kali ini berbeda dengan mujizat yang lain. Yesus memisahkan orang itu. Lalu kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu kemudian meraba lidah orang itu. Dan sambil menengadah ke langit, dia menarik nafas dan mengatakan, Ephata, terbukalah. Ephata, terbukalah. Dan ini suatu tanda bahwa karya Allah sungguh terjadi di daerah di mana banyak orang mengenal Yesus tetapi belum begitu mendalam. Karya di mana orang sungguh-sungguh mengalami sebagaimana dikatakan pada bagian akhir tadi, dia menjadikan segala sesuatu baik. Orang bisu berbicara, orang tuli mendengar. Saudara, apa yang Yesus katakan dan dilakukan pada kesempatan ini dengan mujizat yang dilakukan, dan orang itu dapat berkata-kata dengan baik, mengingatkan kita juga akan perjalanan hidup beriman kita. Seringkali juga kita menjadi tuli dengan suara Tuhan. Seringkali juga kita menjadi gagap untuk menyatakan kebenaran atau memberikan kesaksian dalam kehidupan kita setiap hari. Penyakit-penyakit semacam ini seringkali juga kita alami secara rohani ataupun secara fisik. Kita temukan saudara-saudara kita yang gagap, yang juga tuli dalam keheningan, dalam kesunyian dunianya. Mari kita juga menyapa mereka. Mari kita juga seperti Yesus meletakkan tangan ke atas mereka dan memohonkan penyembuhan bagi mereka, supaya terbukalah mulutnya untuk berbicara, terbukalah telinganya untuk mendengar. Dan kita juga senantiasa memohonkan Roh Tuhan agar senantiasa membuka telinga hati kita untuk mendengarkan bisikan-bisikannya, untuk mendengarkan tuntunan Roh-Nya, untuk senantiasa mendengarkan di dalam keheningan batin suara-suara yang sangat halus, bisikan-bisikan dari Allah sendiri. Dan juga untuk mewartakan dengan mulut kita. Mulut kita terbuka untuk mewartakan firman Tuhan. Mulut kita terbuka untuk menyampaikan kabar sukacita. Bukan menyampaikan kabar-kabar yang membuat orang sakit hati. Bukan menyampaikan berita-berita yang membuat orang mengalami keterpurukan. Tetapi menyampaikan kabar yang membuat orang bangkit dan semangat kembali. Kabar yang memberikan semangat kepada orang lain. Inilah yang perlu untuk kita sampaikan. Kata-kata yang positif dan mendukung, yang membangun, bukan kata-kata yang mematikan ataupun menyudutkan orang lain. Kita perlu untuk memohon Roh Tuhan agar kita pun turut dibuka oleh firman Tuhan dan dibuka oleh suara Tuhan, supaya kita dapat mendengarkan Dia dan mewartakan dalam kehidupan kita setiap hari. Ephata, terbukalah. Semoga hati kita, telinga kita, mata kita, mulut kita terbuka bagi pewartaan kabar sukacita Allah. Dan juga tentunya bagi kemuliaan Allah sendiri. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau menyampaikan firman yang meneguhkan kami untuk senantiasa terbuka
terbuka bagi suara-suara yang sangat lembut dan halus untuk mendengarkan Engkau yang berbicara kepada kami. Terbuka bagi bisikan-bisikan Roh-Mu dalam relung-relung hati kami yang paling dalam. Terbuka juga untuk mewartakan kabar sukacita, mewartakan kebaikan-kebaikan, mewartakan hal-hal yang membangun semangat bagi siapa saja yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit, terutama mereka yang bisu dan tuli, mereka yang dalam keheningan, mereka yang dalam kesunyian. Semoga Engkau menguatkan mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, agar juga mereka menjadi tanda kesaksian kehadiran-Mu yang menyelamatkan bagi kami semua. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, sudahlah Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan mereka yang dalam kesulitan karena berbagai pergumulan dan persoalan hidup. Tuhan, jamahlah mereka dan kuatkan, teguhkan mereka, agar mereka juga dapat bangkit kembali untuk bersama-sama mewartakan karya kebaikan-Mu di tengah masyarakat dan dunia ini, memberikan kesaksian betapa Engkau mengasihi kami dengan kasih yang menyembuhkan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan 1 menit setiap hari. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memasukkan wujud-wujud doanya untuk saya bantu dalam doa, silahkan menulis pada kolom komentar channel ini. Dan bagi saudara-saudara yang mau memasukkan atau memberikan apresiasi ataupun catatan-catatan, silahkan juga dituliskan pada kolom komentar. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara yang lain, silakan dibagikan agar juga menjadi berkat bagi mereka. Shalom, Tuhan memberkati.